Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Baik, kita di sini akan belajar tema 6, subtema 1, muatan IPA. Nah, di sini akan membahas tentang panas dan perpindahannya, yaitu suhu dan kalor. Sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Di situ terdapat gambar sebuah gelas terisi oleh air panas, kemudian ada sendok dimasukkan ke dalam gelas. Nah, ini adalah mengidentifikasi sumber energi panas pada benda-benda di sekitar. Kalian pasti pernah melakukannya. Apa yang kamu rasakan jika kamu memegang gagang sendok seperti pada gambar tersebut? Apakah terasa panas atau terasa biasa saja? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Nah, ketika sendok logam dimasukkan ke dalam air panas, kita akan dapat merasakan panas karena terjadi perpindahan panas atau kalor. Panas dapat berpindah melalui benda-benda logam seperti sendok, garpu, dan lain-lain. Sumber energi panas yang digunakan dalam aktivitas gambar tersebut adalah air panas. Anak-anak, sumber energi panas itu ada bermacam-macam. Berikut ini ada contoh kegiatan yang menggunakan sumber energi panas. Yang pertama yaitu menanak nasi menggunakan panci dan kompor. Sumber energinya api dari kompor. Kemudian menanak nasi menggunakan alat penanak nasi. Sumber energi panasnya adalah listrik. Menyetrika baju, alat yang digunakan setrika. Sumber energi panasnya panas dari listrik. Menjemur baju, alat yang digunakan adalah jemuran. Kemudian sumber energi panasnya adalah sinar matahari. Kemudian kegiatan menghangatkan ayam, alat yang digunakan adalah lampu. Sumber energi panas yaitu listrik. Yang terakhir adalah menghangatkan badan, yaitu dengan cara api unggun. Ketika kalian pramuka, biasanya ada api unggunnya. Nah, sumber energi panasnya adalah api. Dari sekian banyak sumber energi panas, matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Selanjutnya yaitu menjelaskan pengaruh kalor terhadap benda. Panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Jika kalor diberikan pada benda, maka suhu benda tersebut akan naik. Jika kalor keluar dari benda atau dilepas ke lingkungan, maka suhu benda akan turun. Kalor juga mempengaruhi wujud benda. Nah, benda itu memiliki 3 wujud, yaitu benda padat, cair, dan gas. Perhatikan skema perubahan wujud benda karena pengaruh kalor berikut. Nah, di situ ada gambar skema di buku kalian, itu juga ada, silahkan kalian amati. Membeku merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya, air yang disimpan di freezer, lilin cair yang mengeras, dan larutan agar-agar yang mengeras. Nah, itu adalah perubahan wujud. Kemudian mencair. Mencair merupakan perubahan dari wujud benda padat menjadi cair. Contohnya, lilin yang dipanaskan akan meleleh. Es krim yang didiamkan di ruangan terbuka maka akan meleleh. Dan mentega yang dipanaskan juga akan meleleh, berubah menjadi cair. Selanjutnya menguap.
Menguap merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Contohnya, ketika air yang direbus dan dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Parfum yang disemprotkan ke ruangan lama-lama akan hilang baunya. Dan air yang menguap ketika dijemur di bawah sinar matahari, maka lama-lama akan surut. Selanjutnya yaitu menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Contohnya adalah kapur barus yang disimpan di lemari, lama-lama akan habis. Selanjutnya, mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi cair. Contohnya, titik-titik air di daun pada pagi hari. Kemudian dinding luar gelas menjadi basah saat gelas terisi air es. Yang terakhir yaitu mengkristal atau mendeposisi, merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi padat. Contohnya adalah gas karbon dioksida yang membeku menjadi es kering. Selanjutnya, Ibu akan menerangkan perbedaan suhu dan kalor. Suhu yaitu besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda atau ukuran untuk menyatakan panas atau dingin suatu benda. Suhu menunjukkan tingkat energi panas yang dimiliki suatu benda. Satuannya suhu di Indonesia itu adalah Celcius. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Kemudian panas atau kalor, yaitu salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda atau energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Satuan pada kalor adalah kalori. Alat untuk mengukur kalor atau panas adalah kalorimeter. Nah, berikut ini ada gambar termometer ya. Nah, tadi termometer adalah alat pengukur suhu ya. Ada 4 satuan termometer yang bisa digunakan, yaitu Celcius, suhu kisarannya adalah 0 sampai 100. Kemudian Reaumur, suhu kisarannya adalah 0 sampai 80. Kemudian Fahrenheit, yaitu suhu kisarannya 32 sampai 212. Dan Kelvin, suhu kisarannya 273 sampai 373. Nah, di situ termometernya ya, kalian amati. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kalor yang dimanfaatkan dapat mempengaruhi wujud benda. Kalor dapat menyebabkan pemuaian dan penyusutan. Apakah itu pemuaian dan penyusutan? Mari kita bahas bersama-sama. Pemuaian adalah perubahan benda oleh kalor yang mengakibatkan bertambahan ukuran dan volume benda. Penyusutan adalah perubahan benda oleh penurunan suhu yang mengakibatkan pengurangan ukuran dan volume benda. Nah, berikut ini adalah contoh pemuaian dan penyusutan benda. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama adalah pemasangan rel kereta api yang bercelah dapat mencegah rel melengkung saat terjadi pemuaian. Kemudian gambar yang kedua yaitu ban sepeda yang terlalu lama diletakkan di atas lantai dapat menyebabkan udara di dalam ban menyusut, jadi bannya kempes. Nah, itu adalah contoh pemuaian dan penyusutan. Baik anak-anak, cukup sekian yang Ibu sampaikan. Semoga kalian paham dan mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.